Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Luar biasa. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi di acara yang sangat luar biasa, Nutrition Club Academy. Walaupun kita lakukan secara online, tetapi tidak akan menyurutkan semangat kita. Yes, semangat, semangat teman-teman. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Hadi Sancoyo. Saya sekarang berada di bisnis Herbalife itu sudah 10 tahun ya. Saya bergabung tanggal 5 Januari 2011, ya 10 tahun lebih berarti. Saya mempunyai latar belakang yang sangat luar biasa, yaitu apa? Yaitu saya mempunyai dulu adalah pernah mempunyai pengalaman sebagai karyawan, lalu saya juga pernah punya usaha penggergajian kayu, saya pernah jadi kepala unit sebuah bank, lalu saya juga mempunyai toko busana muslim, dan akhirnya saya sekarang bergabung di Herbalife ya. Nah, kenapa saya mempunyai keinginan atau memutuskan untuk full time di Herbalife waktu itu ya? Karena saat saya menjadi seorang karyawan dengan berat badan yang sekitar 85 kg, saya memang mendapatkan uang, akan tetapi saya mempunyai saya tidak mempunyai pengertian tentang untuk menjaga kesehatan. Nah, lalu di tahun 2011 kakak saya memperkenalkan produk Herbalife kepada saya. Akhirnya kita berangkat ke Bangkok waktu itu ya untuk melihat acara ekstravaganza. Akan tetapi ketika saya itu masih belum mempunyai pengertian tentang pengertian tentang Herbalife lebih lanjut ya, saya niatnya hanya untuk jalan-jalan teman-teman ya. Tapi luar biasanya saat saya di sana, saya itu takjub dengan melihat ada sekitar 25.000 orang yang berkumpul jadi satu di sebuah acara ekstravaganza, dan mata hati saya terbuka waktu itu ya. Akhirnya saya memandang bahwa Herbalife adalah sebuah bisnis yang sangat luar biasa, ini sangat berkembang, ini sangat keren gitu ya. Perusahaan multinasional waktu itu, dan akhirnya detik itu juga saya jatuh cinta dengan Herbalife. Yes, luar biasa teman-teman ya. Nah, setelah pulang dari ekstravaganza, saya itu akhirnya memperdalam lagi tentang apa itu Herbalife. Saya terus menghadiri training-training teman-teman ya. Saya pertama kali hadir itu adalah ikut STS waktu itu di Solo ya, waktu itu acara pertama saya. Jadi saya terima kasih sekali kepada Presiden tim Pak Fauzi gitu ya dari Solo, dan tim-tim Solo yang sangat luar biasa. Ini adalah pertama kali saya memandang bahwa ini adalah sebuah bisnis yang sangat luar biasa. STS pertama kali di Solo ya teman-teman, dan ini adalah ada beberapa foto ya yang mungkin yang saya menunjukkan bahwa pertama kali ketika saya training, saya memandang bahwa ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Saya jatuh cinta langsung dengan Herbalife. Sepulang dari STS, lalu kemudian saya itu selalu ikut yang namanya adalah HOM ya. Terus saya mengadakan acara-acara dan seterusnya. Akhirnya pada tahun 2012 saya membuka Nutrition Club di Magelang, yang awalnya sebenarnya tempat itu akan saya gunakan sebagai cabang saya untuk membuka toko busana muslim berikutnya. Akan tetapi perjalanan saya membelokkan perjalanan saya yang akhirnya dari busana muslim akhirnya menjadi Nutrition Club. Nah, setelah saya itu saya terus mendalami ilmu, saya training ke Korea teman-teman ya, ke Singapura gitu ya, yang dimana saya itu awalnya gini. Pokoknya intinya adalah saya itu tidak percaya, maksud saya banyak orang yang mengatakan aku ora percaya, saya tidak percaya dengan sebuah produk gitu ya. Tetapi latar belakang dia mengatakan tidak percaya itu tidak ada yang namanya dalilnya, tidak ada buktinya. Nah, sebenarnya rajinnya saya ikut training itu sebenarnya hanya untuk mencari gitu ya, apakah ini sebuah perusahaan yang bagus, apakah ini sebuah perusahaan yang tepat, apakah ini benar-benar sesuatu yang akan saya gantungkan hidup saya gitu ya di sebuah perusahaan yang seperti ini gitu. Itulah yang membuat saya berangkat training. Semakin saya training, semakin terbukalah apa yang ada di dalam pikiran saya teman-teman ya. Nah, akhirnya setelah saya mantap mengikuti training dan saya mantap dengan Herbalife,
Saya menutup semua usaha saya, ya. Toko busana muslim saya tutup dan seterusnya. Tetapi ya Anda tidak terus harus menutup usaha Anda atau harus resign gitu ya. Ini merupakan sebuah keputusan yang harus penuh dengan pertimbangan matang, teman-teman, ya. Dengan jalan kita sudah mempelajari dulu apa yang ada di perusahaan ini, ya. Nah, lalu saya mengkonsumsi produknya, teman-teman, ya. Saya turun sebanyak 13 kilogram gitu ya, akan tetapi mungkin lebih karena yang saat saya timbang itu adalah saya sudah mulai mengkonsumsi, tetapi dulu saya tidak pernah menimbang berat badan. Yang jelas dulu baju saya XXL, teman-teman, ya, baju celana semuanya XXL, ya. Dan sekarang kita sudah memakai baju ukuran M. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Herbalife. Luar biasa, ya. Nah, dan ternyata Herbalife juga tidak memberikan saya hanya sebatas itu, teman-teman, ya. Itu memberikan saya lebih. Saya menjalankan bisnis itu tahun 2011. Akhirnya tahun 2019, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, Allah itu memberikan saya kesempatan untuk mencapai level presiden tim, ya. Nah, dan ini luar biasa. Begitu saya mencapai level presiden tim, ternyata saya melihat hal yang sangat baru, teman-teman, ya. Saya bisa diundang ke Amerika dan saya diajak untuk berfoto. Terus mereka itu kita ketemu dengan banyak orang dan ini adalah foto-foto yang saya dapatkan di Amerika, teman-teman, waktu saya mengikuti acara yang namanya adalah New President Team Experience Leadership Training, itulah NPLTE gitu ya. Jadi ketika Anda itu nanti menjadi presiden tim, ya, Anda akan diundang ke Amerika untuk mengikuti acara leadership. Wih, di sana luar biasa. Ya, dijamu, ya, terus kita juga diajak olahraga bersama Samantha di depan Beverly Hills. Itu luar biasa, teman-teman. Terus lalu kita juga berfoto-foto di sana, ya. Dan yang luar biasa ini adalah foto-foto saya yang ada di Amerika waktu itu, dan luar biasanya itu kita bertemu langsung dengan CEO. Nah, waktu itu CEO kita adalah John Aquanobi, ya. Saya berfoto, ya, yang mana itu merupakan foto yang sangat bersejarah bagi saya karena yang saya itu orang desa, teman-teman, yang tadinya waktu kecil aja SD di desa, SMP juga di kampung, ya. Akhirnya saya bisa ke Amerika disambut dengan sedemikian gegap gempita. Itu sangat luar biasa, teman-teman, ya. Keren, pokoknya sangat-sangat keren, ya. Anda harus jadi seorang presiden tim, ya, supaya Anda bisa mengalami apa yang saya alami. Jika mungkin saya bisa meminjamkan mata kepada Anda, mungkin akan saya lakukan, tetapi Anda harus bisa melakukannya sendiri, ya, teman-teman. Sangat luar biasa, ya. Apalagi ketika saya memasang pin gitu, ya, ada nama saya gitu di situ, dan saya itu memandang itu adalah sebuah prasasti kehidupan yang saya lakukan, teman-teman. Begitu nama kita ditempelkan di dinding Wall of Fame-nya kantor Herbalife, di sana ada nama Hadi Sancoyo, itu luar biasa, ya. Dan itu sampai kiamat itu nama itu nggak akan hilang, teman-teman, ya. Jadi kita itu kayak menempelkan prasasti nama kita, betapa bangganya orang tua kita, betapa bangganya keluarga kita, dan seterusnya, teman-teman. Jadi nama Anda harus ada tertempel di situ, ya. Oke, teman-teman, itu perkenalkan singkat saya, ya. Dan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya ingin memberikan kepada Anda tentang sesuatu yang mungkin yang sudah saya lakukan di era pandemi ini, yaitu bagaimana kita menjalankan NC di dalam situasi yang seperti ini, keadaan sekarang ini, teman-teman. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Nutrition Club itu merupakan salah satu DMO yang harus bisa kita lakukan, ya, sebelum situasi new normal ini, ya. Akan tetapi ketika kita masuk kepada situasi yang sekarang ini gitu, ya, maka kita dituntut untuk bisa mulai beradaptasi, teman-teman. Nah, sehingga adaptasi Nutrition Club itu kita lakukan yang namanya adalah NC Hybrid. Hybrid itu apa? Hybrid itu merupakan sebuah gabungan antara offline dan online. Ya, seperti kayak mobil hybrid, ya. Sekarang itu kita mobil bensin berpindah ke mobil listrik. Nah, perpindahan itu sekarang ada beberapa mobil yang satu mobil itu tapi dia itu bensinnya ya ada, listriknya ya ada, gitu, ya. Nah, gabungan beberapa itu yang namanya adalah hybrid. Nah, di dalam NC hybrid itu sebenarnya kita itu melakukan ini kenapa? Karena situasi kita itu berubah. Nah, sekarang
kita pahami dulu tentang apa sih kenapa kita harus melakukan yang namanya itu adalah NC. Sebagaimana kita tahu bahwa yang pertama, bisnis Herbalife itu yang ini menurut pengertian saya teman-teman. Nomor satu, Herbalife itu adalah sebuah bisnis yang mendobrak tradisi. Ya, tradisi kita makan nasi, tradisi kita sarapan nasi, tradisi kita sarapan shake belum ya. Tradisi kita sarapan karbohidrat itu merupakan sebuah tradisi yang turun-temurun dan kita itu merubah tradisi sarapan itu, teman-teman. Ya, yang mana itu akan membuat kita itu akhirnya harus benar-benar melakukan edukasi. Yang kedua adalah mengubah kebiasaan. Bisnis Herbalife itu benar-benar mengubah kebiasaan. Ya, saya alami seperti itu. Kebiasaan saya sendiri berubah setelah saya kenal dengan Herbalife. Ya, terus yang ketiga, karena kita itu belum ada edukasi sebelumnya, maka kita di dalam Herbalife itu kita yang menciptakan pasar. Ya. Nah, kemudian ketika kita menciptakan pasar harus ada yang namanya edukasi pasar. Nah, kita bisa melakukan itu, teman-teman, dengan cara apa? Dengan cara NC. Nutrition Club itu adalah sebuah tempat di mana tempat itu bisa melakukan sebagai edukasi, sebagai sarana untuk mendobrak tradisi, untuk mengubah kebiasaan. Itulah kita butuh NC. Kenapa? Dulu ketika kita menjalankan dengan NC itu kita mengundang, memasukkan orang ke dalam NC, ya. Lalu kita di situ kita edukasi, yang mana akhirnya apa? Akhirnya perilakunya berubah, ya. Nah, sehingga NC itu sebenarnya bukan untuk bukan untuk mencari keuntungan gelasan, teman-teman. Bukan untuk menjual produk sebenarnya, ya. Fungsi dalam NC yang awal kita lakukan itu adalah bukan untuk menjual produk, tapi NC itu digunakan untuk apa? Untuk menciptakan duplikasi, untuk mengubah kebiasaan konsumsi harian, ya. Terus sehingga NC itu bukan toko retail, NC itu bukan franchise, dan NC itu tidak dibuka untuk umum. Makanya ada beberapa aturan yang mengatakan kalau NC itu harus tertutup dan seterusnya, karena bukan di tempat bukan dibuka untuk umum. Lalu di sini dikatakan bahwa NC itu juga bukan klinik, bukan apa, tetapi sebenarnya Nutrition Club itu adalah sebuah tempat di mana tempat itu kita gunakan untuk apa? Untuk mengubah perilaku. Perilaku siapa? Perilaku customer kita, perilaku orang-orang yang masuk ke dalam NC. Jadi secara ringkasnya pengertian NC yang saya dapatkan ini adalah opini saya dan saya dapatkan dari berbagai training gitu ya. Kita itu mengundang orang masuk ke dalam NC, dan di dalam NC orang itu kita ubah perilakunya, kita ubah kebiasaannya, kita ubah pola pikirnya, yang mana diharapkan perubahan-perubahan yang dia alami ya itu akan membawa apa? Akan membawa perubahan-perubahan itu kepada siapa? Kepada keluarganya. Yang tadinya keluarganya tidak pernah mengkonsumsi air putih, orang yang tadi di dalam NC itu akan ngomong kepada keluarganya, ya halo keluargaku, kamu harus minum air putih dan seterusnya, ya. Sehingga orang itu kita sebut sebagai apa? Duta nutrisi kita, ya. Sebenarnya kita tidak usah masuk ke dalam sebuah rumah, tapi cukup ngambil satu orang dari rumah itu sebagai perwakilan, kita bimbing, kita didik di dalam NC. Lalu ketika mereka sudah mengerti tentang pola hidup, tentang pola makan dan seterusnya, mereka mengatakan itu kepada keluarganya. Itulah yang disebut dengan duta nutrisi. Nah, sehingga diharapkan yang tadinya orang-orang itu duta nutrisi itu diharapkan adalah apa? Mereka itu akhirnya akan membuka NC sendiri gitu. Sebenarnya kita itu di dalam NC kita mendidik orang di mana orang itu akan bisa membuka Nutrition Club. Maka customer kita, kalau kita lihat di slide ya, bisa dimunculkan mungkin slide-nya, itu bisa ada yang namanya customer hitam. Customer hitam itu adalah customer yang hanya konsumsi. Terus kita ada customer hijau. Nah, customer hijau di sini itu adalah orang-orang yang kita lakukan dengan perlakuan yang berbeda, sehingga mereka itu bisa menjadi duplikasi kita. Kita ajak mereka training, kita ajak mereka keliling NC, kita ajak mereka untuk bisa memahami bahwa kita adalah sebuah
adalah seorang agen perubahan. Jadi sebenarnya di dalam NC itu kita tidak melulu untuk menjual seperti kayak ini, seperti kayak menjual gelasan seperti ini teman-teman. Bukan. Di dalam NC sebenarnya adalah mengumpulkan orang yang dimana orang itu kita akan cari siapa yang akan menjadi duta nutrisi kita untuk keluarga dan lingkungan mereka. Lalu duta itu atau ambasador, nah kita sebut dengan ambasador, kita didik mereka untuk menjadi seperti kita, ya. Nah, itu sebenarnya adalah secara singkat pengertian tentang Nutrition Club sebenarnya itu. Jadi Nutrition Club sekali lagi bukan tempat untuk mendulang pundi-pundi rupiah, bukan teman-teman, ya. NC hanyalah tempat untuk duplikasi. Nah, saat kita melakukan duplikasi mungkin kita ada laku 1 produk, 2 produk. Nah, sehingga itu hanyalah sebagai efek sementara. Oke, ya. Nah, lalu itu adalah NC. Tapi lalu bagaimana dengan kita sekarang di dalam situasi yang seperti ini, ya? Yang dimana kita itu tidak bisa bebas lagi seperti dulu dia sementara, ya. Tidak lagi bebas lagi seperti dulu dengan kita mengumpulkan orang, ya. Maka kita melakukan dengan cara yang namanya NC hybrid. Nah, NC hybrid catat teman-teman. Yang pertama tetap harus ada tetap fisik. Jadi walaupun Anda nanti menjalankan online, sampean Anda semuanya harus tetap punya fisik NC. Fisik NC itu bisa punya fisik, ya. Dan NC itu kan jenis-jenis itu kan tidak harus di toko. Anda bisa menggunakan rumah sebagai home club, itu juga NC. Terus yang kedua, ya, apa sih yang akan kita lakukan di dalam NC untuk melakukan pengubahan perilaku itu? Ya antara lain edukasi. Antara lain adalah tentang pengertian-pengertian, antara lain adalah tentang training-training. Nah, yang tadinya training edukasi kita lakukan di dalam NC, kita lakukan secara online gitu. Baik dari WA group maupun pakai Zoom atau mau pakai apapun. Yang penting mereka tetap mendapatkan edukasi, ya. Terus lalu kita juga bisa bergabung dengan operator NC lain dalam menjalankan itu, ya. Nah, terus supaya kita itu bisa semakin memperluas jangkauan customer kita, maka yang harus kita lakukan itu adalah kita menyarankan yang produk yang disarankan adalah produk healthy breakfast, ya, atau sarapan sehat, ya, atau sarapan ideal. Nah, terus kita lebih banyak memberikan hadiah-hadiah. Nah, teman-teman, kalau untuk menjalankan NC hybrid pertama adalah step alur kerja, ya. Yang berikutnya adalah ada step alur proses. Nah, step alur kerja kita adalah pertama adalah ketika kita mau menjalankan NC hybrid, yang pertama adalah mengundang, lalu memprogram, lalu menggali COE, lalu mememberkan, lalu mengajari mengundang. Sesimpel itu teman-teman. Hanya 5 step, ya. Mengundang, terus memprogram, terus lalu menggali COE, terus lalu adalah mememberkan, lalu adalah mengajari mengundang. Nah, sekarang kita akan membahas dulu yang pertama adalah tentang step kerja, teman-teman. Pertama adalah mengundang. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa mengundang itu sebenarnya adalah untuk siar sehat kepada masyarakat sekitar. Dan mengundang, teman-teman, sekali lagi, baik secara offline maupun secara online maupun secara hybrid, itu semuanya sama. Kunci dari mengundang itu adalah kuantitas. Catat teman-teman. Karena Herbalife, karena mengundang itu mengikuti yang namanya hukum bilangan besar. Hukum bilangan besar itu apa? Hukum bilangan besar itu adalah semakin banyak orang yang diundang, itu semakin besar kemungkinan orang untuk closing. Intinya itu. Mengundang itu bukan kualitas, teman-teman, bukan kualitas mengundang. Bukan lagi kita mengatakan kepada bagaimana sih cara mengundang, skrip apa yang kamu gunakan, konten apa yang akan kamu posting, bukan konten apa, tapi sebenarnya mengundang itu adalah urusan berapa gitu, teman-teman. Ingat ya. Jadi tidak ada flyer level dewa. Tidak ada skrip level dewa yang sekali ngomong closing, tidak ada. Atau tidak ada postingan sapu jagat. Ya, postingan sapu jagat itu adalah postingan sekali kita posting langsung banyak lead masuk, enggak ada, teman-teman. Ya, tidak ada.
Mengundang itu mengikuti hukum bilangan besar. Ingat itu, hukum bilangan besar, ya. Jadi berapa undangan kita setiap hari? Kuncinya hanya di situ, teman-teman. Nah, sebagaimana kita tahu di dalam situasi yang saat ini kita bisa menggunakan sarana media sosial. Kita bisa mengundang dengan cara apa? Dengan cara flyer mungkin ya. Atau dengan cara apa? Anda minta nomor handphone siapa? Nomor handphone saudara kita, kakak kita, bapak kita, ibu kita, terus bude, pak de, dimintai kontak yang ada di nomor HP, lalu Anda kirim mereka itu informasi tentang siapa diri kita. Perkenalkan, nama saya Yoyo, saya adalah konsultan nutrisi atau konsultan turun berat badan, atau saya itu adalah kalau saya itu adalah komunitas Indonesia Sehat, gitulah ya. Anda bisa cari ini. Nah, saya sedang survei tentang sarapan Bapak gitu ya. Kalau pagi hari Bapak sarapannya apa? Itu saja sudah, mereka pasti akan menjawab. Nah, ketika mereka sudah menjawab, nah kita akan terjadi obrolan di situ, tinggal kita arahkan ya. Sekali lagi teman-teman, bukan tentang kualitas tapi tentang kuantitas untuk urusan undangan ya. Nah, jadi bahkan kita itu bisa mengatakan bahwa setiap pintu itu ada rupiahnya, teman-teman. Katakanlah gini ya, ada 10 pintu di sini. Kalau hukum Pareto itu mengatakan dari 10 pintu yang kita ketuk ada 1 yang closing. Nah, katakanlah situ pintu 1 ada 10 pintu dan kita closing yang terakhir. Lakulah 1 kalengsek, maka kita mungkin untung 200.000, katakanlah seperti itu. Sehingga kalau dibagi 10 ya, anggaplah pintu yang tidak dibuka atau nggak ada orangnya itu tadi kita tetap hitung, maka 1 pintu itu nilainya adalah 20.000 gitu, teman-teman. Itu adalah prinsip supaya menenangkan pikiran kita. Jadi ketika kita ketuk pintu atau setiap nomor HP atau setiap kita orang yang lead itu sebenarnya ada rupiahnya. Bagaimana cara menghitungnya? Yang closing dibagi dengan total yang kita lakukan, maka sebenarnya itu kita tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Setelah mengundang, Anda wajib yang namanya adalah follow up. Nah, teman-teman, di dalam situasi yang saat ini, maka saya sarankan, yang saya lakukan yang mungkin bisa Anda contoh adalah kita tidak lagi memfokuskan atau menitik beratkan kepada turun naik berat badan, teman-teman, ya. Karena itu pangsa pasarnya terbatas. Sehingga kita menggunakannya itu adalah tentang sarapan. Maka yang kita lakukan dalam skrip mengundang adalah sarapanmu apa, gitu, ya. Sarapanmu apa. Nah, ketika mereka sudah menjawab sarapanmu apa, gitu ya, maka kita akan mengatakan kepada mereka apa yang kamu rasakan setelah sarapan itu, ya. Nah, beberapa rangkuman itu kita menggunakan skrip yang namanya adalah 4 konsep sarapan sehat, ya, 4 konsep sarapan sehat. Yang dimana konsep sarapan sehat ini merupakan sebuah jurus sakti kita. Kita ngobrol ngalor ngidul ya, kita membalas WA, kita membalas chatting, kita ngobrol ngalor ngidul. Nah, tetapi kita sebenarnya sedang menggiring bahwa obrolan itu nanti arahnya adalah supaya kita bisa bertanya apa sarapanmu gitu ya. Itu adalah trik kita untuk bisa mendapatkan customer. Tetapi ingat, customer tetap mengikuti hukum bilangan besar ya, teman-teman, seperti itu. Jadi kita akan memberikan sebuah pertanyaan, sarapanmu apa? Begitu mereka menjawab ya, apa yang kamu rasakan? Apakah tenagamu itu lemes enggak? Gitu ya. Tenagamu itu hilang enggak atau lemes enggak? Kamu ngantuk enggak? Terus sarapanmu itu memenuhi kebutuhan airmu atau tidak? Ya. Terus sarapanmu itu bisa menjaga kadar gula di level yang normal atau tidak? Terus sarapanmu itu memberikan triliunan sel makanan kepada triliunan sel atau tidak? Karena sarapan itu sebenarnya adalah makanan yang dimakan saat mereka itu dalam keadaan perut kosong. Itu namanya sarapan. Sarapan pagi hari. Karena pada malam hari sampai pagi hari itu perut kita tidak terisi apapun. Sehingga kita namanya sarapan. Nah, ketika kita sarapan atau makanan yang masuk pertama kali itu kita lakukan
dengan cara memberikan makanan yang nutrisinya bagus. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau ada orang ngomong saya tidak pernah sarapan, ya ora mungkin. Karena sarapan itu adalah makanan yang masuk pertama kali. Tapi saya makan jam 10 Mas. Nah bagi dia itu sarapan juga sebenarnya. Karena jam 10 itu adalah sarapan, adalah makanan yang pertama kali masuk. Intinya seperti itu teman-teman. Ya, oke. Nah ketika kita mengundang, maka gunakanlah prinsip pompa. Sekali lagi saya sering menyampaikan ini teman-teman ya. Gunakanlah prinsip pompa. Pompa yang zaman dulu itu sebagaimana kita lihat ya di dalam sebuah ilustrasi gambar di sini, ketika kita mompa pertama kali teman-teman, kita mompa pertama kali memang airnya tidak keluar ya, akan tetapi terjadi perubahan di dalam sana, ada air yang ngalir ke atas ya, ada air yang ngalir ke atas yang naik. Ketika kita mompa 2 kali ada naik lagi. Ketika kita mompa 3 kali, naik lagi. Walaupun kita secara dari luar belum kelihatan airnya yang keluar. Sampai mompa yang ke-8 kali gitu ya. Katakanlah ilustrasinya seperti ini. Maka baru ada yang air keluar. Itu artinya apa teman-teman? Artinya adalah gini. Saya sampaikan kepada Anda mungkin adalah sebuah hal yang mungkin baru bagi Anda. Bahwa sesuatu yang pertama kali didengarkan oleh seseorang, catat ini ya, sesuatu yang pertama kali didengarkan oleh seseorang itu hanyalah akan jadi referensi, catat ya, hanyalah akan jadi referensi. Yang awalnya bagi orang itu adalah tidak masuk akal. Contoh, saya di Herbalife penghasilan saya 100 juta. Bagi kita itu masuk akal karena kita sudah melihat dan sudah pernah mendengar, bahkan mungkin beberapa dari kita sudah merasakan ya. Tetapi ketika Anda coba ngomong kepada orang yang belum pernah mendengar tentang Herbalife, ketika Anda bisa ngomong katakanlah penghasilan 100 juta itu, 200 juta itu di lingkungan orang-orang yang belum pernah melihat penghasilan itu, bagi mereka itu tidak masuk akal. Tetapi informasi itu jadi referensi awal bagi mereka. Sama ketika mereka sudah kebiasaan sarapan nasi ya. Begitu Anda ngomong sarapan yang bagus adalah sarapan shake, maka ya mereka bilang tidak masuk akal. Karena dari dulu mereka merasakan bahwa sarapan yang baik adalah sarapan nasi ya. Nah, tetapi informasi tentang sarapan shake walaupun orang itu tidak beli produk, tetapi jadi referensi bagi kita, bagi dia teman-teman. Itu akan jadi referensi. Itu adalah kayak ibarat pompa itu adalah pompaan yang pertama. Kita mompa pertama akan jadi referensi. Mompa kedua lagi akan jadi referensi lagi. Sampai pompaan ke-8 baru pemahaman. Nah, ketika paham mereka akan closing. Jadi teman-teman, dari analogi ini ya, maka sebenarnya kita itu harus berulang-ulang walaupun itu satu orang. Jadi jangan sampai Anda mengatakan bahwa orang itu sudah saya tawari tapi tidak mau. Itu berarti Anda baru mompa 1 atau 2 kali. Mungkin saat Anda tawari bagi dia itu baru jadi referensi, belum pemahaman. Orang akan paham itu kalau beli teman-teman ya. Orang akan beli kalau paham. Orang akan beli kalau paham ya. Tapi kalau orang tidak paham maka tidak akan beli. Apapun itu prinsipnya. Pahamkan dulu baru akan terjadi yang namanya pembelian ya, atau mendapatkan customer. Nah, sehingga bisa disampaikan, bisa dikatakan bahwa yang namanya mengundang itu kuasa diri sama gabungan kuasa diri sama kuasa ilahi. Kuasa diri kita itu adalah ngomong, melakukan, kuasa ilahinya itu closing ya. Closing itu kuasa ilahi teman-teman, urusan Tuhan lah ya. Yang penting kita melakukan dulu. Oke, itu prinsip mengundang. Terus kemudian berikutnya adalah memprogram. Bagaimana di dalam NC Hybrid kita memprogram teman-teman? Ingat, untuk program di dalam NC itu sebenarnya bukan untuk menjual gelasan. Tapi sebenarnya kita akan ada beberapa hal yang ingin kita perlakukan di dalam customer. Yang pertama adalah, kenapa mereka harus program itu dulu teman-teman. Kenapa sih orang harus program di NC? Yang pertama, supaya mereka mendapatkan edukasi. Ya, oke, catat itu teman-teman. Kenapa mereka harus program supaya dapat edukasi?
Edukasinya itu ada apa? Ada edukasi konsep sarapan sehat, ada edukasi tentang kunci keberhasilan program, ada edukasi tentang talking point. Itu edukasi. Terus yang kedua adalah bonding. Kenapa mereka harus program di NC? Supaya mereka ada keterikatan dengan kita. Bonding itu keterikatan. Supaya mereka itu ada keterikatan dengan kita. Supaya mereka itu suka dengan kita. Supaya mereka itu cinta dengan kita. Ya, bagaimana kita bisa melakukan bonding? Ada, ya mungkin ya Anda bisa ngasih hadiah. Atau Anda bisa melakukan customer day yang fun-fun, yang happy-happy. Atau Anda mungkin bisa melakukan kayak kunjungan berkala ke customer. Ya, terus yang berikutnya kenapa mereka harus program di dalam NC? Itu yang ketiga, supaya ada produk masuk ke perut. Nah teman-teman, di dalam NC hybrid ini ya, dulu sebelum kita mengalami situasi yang seperti ini, dulu 3 hal itu kita lakukan di dalam NC. Tapi sekarang tanpa mereka masuk ke NC itu no problem. Tapi yang jelas adalah poin-poin tadi yang dari edukasi, bonding, produk, itu Anda harus memasukkan mereka ke dalam diri mereka walaupun lewat online ya. Artinya bisa lewat grup WA atau bisa pakai Zoom dan seterusnya. Nah, sehingga mereka akan menjadi yang namanya adalah produk lover atau pecinta produk. Tetapi teman-teman, ketika kita tidak melakukan bonding ya, maka apa? Maka mungkin mereka akan menjadi pecinta produk. Yang dicintai mereka hanya produknya saja, mereka tidak mencintai kita. Apa yang terjadi ketika hanya mereka mencintai produk? Mereka akan mencari harga yang lebih murah. Mereka mungkin akan beli di online yang ilegal, atau mereka akan mencari siapa yang bisa menjual lebih murah gitu ya, karena mereka hanya pecinta produk. Jadi sebenarnya bonding itu adalah benteng kita supaya apa? Customer tidak berpindah kemanapun ya. Nah, sehingga dengan demikian di dalam NC Hybrid ini jenis programnya bebas teman-teman. Bebas terserah. Ada yang menggunakan program 10 hari. Ada yang menggunakan program WLC 10 hari. Ada yang menggunakan program online 21 hari. Ada yang program mandiri. Ada yang menggunakan program locker. Ada yang menggunakan program new shake. New shake itu adalah mungkin dengan masak-masak, dengan dikreasi bikin es krim atau apapun. Sehingga saya katakan di sini program whatever. Programnya terserah. Tapi ingat, program apapun teman-teman, yang penting Anda bisa memasukkan 3 poin itu tadi. Apa saja? Edukasi, bonding, sama edukasi, ya, bonding sama produk masuk ke dalam perut. Ya, oke teman-teman. Nah, jadi ketika kita memprogram teman-teman, ya, ketika kita memprogram di dalam NC, itu tidak usah terlalu serius teman-teman. Have fun, jangan disindir-sindir, ya. Jangan difokuskan banget karena mereka itu kan punya kebiasaan lama yang mungkin mereka masih makan gorengan, yang mereka mungkin masih makan bakso gitu ya. Tingkat kedisiplinannya itu belum sama seperti kita ya. Dari pengalaman saya, teman-teman yang memprogram orang itu dengan keras, dengan kuat gitu ya, membuat mereka itu akhirnya tidak bisa mereka itu tidak bisa melakukan mental ya. Apalagi seperti ini, ketika kita memprogram, katakanlah mereka bisa turun sampai 12 kilo, 20 kilo, mereka hasil produknya bagus, ideal ya. Akan tetapi ketika mereka sudah ideal gitu ya, mereka akhirnya apa? Mereka akhirnya hilang ya. Mereka akhirnya hilang. Mereka tidak lagi mengikuti tidak lagi datang ke NC. Mereka mereka menganggap bahwa kursus mereka atau program mereka sudah selesai, sehingga mereka berhenti karena sudah ideal, dan itu ruginya di kita teman-teman. Sehingga di dalam NC adalah saya sering sampaikan, lebih penting mana sih ya, hasil produk customer atau betahnya mereka di NC. Maka saya katakan saya lebih penting mereka betahnya di NC, teman-teman. Paham ya? Jadi kenapa? Karena ketika kita terlalu memfokuskan dengan hasil produk customer tanpa diimbangi dengan bonding yang kuat, mereka akan hilang.
Sehingga di dalam NC adalah kita tidak mementingkan tentang misalnya contoh ya, dulu pernah ada saya melakukan ini pengalaman saya. Saya punya customer ketika dia makannya tidak tertib, saya sindir-sindir ya. Saya ngomong, "Oh, kamu salah, gimana kamu akan selesai," dan seterusnya. Oke, mungkin itu sebagai bentuk kepedulian kita. Tetapi si customer menerimanya dengan pengertian yang berbeda. Dia akan mengatakan, "Aku tidak betah lah, saya dimarah-marahin, saya di ini, saya di itu," gitu ya. Sehingga mereka itu tidak kembali lagi ke NC. Walaupun mereka turun 2 kilo, 3 kilo, mereka tidak akan kembali lagi ke NC. Nah, teman-teman, supaya kita itu bisa mendapatkan mendapatkan customer yang terus-menerus gitu ya, maka kita have fun di dalam NC. Ketika customer makan yang salah, customer makan yang tidak sehat, customer yang ini no problem ya, no problem. Terus di dalam NC kita juga harus melakukan dengan fun, lucu, menyenangkan, dan ini adalah aura kita, teman-teman ya. Nah, talking point juga lakukan setiap hari, jangan terlalu formal, jangan kayak kita itu seperti dosen yang sedang ngajar kepada murid-muridnya, bukan. Ya biasa saja dengan ringan, dengan yang sangat mengenakan. Itu adalah program di NC. Terus step yang ketiga adalah menggali COI, teman-teman. Ya, nah kita itu di dalam NC itu sebenarnya fokusnya adalah menggali COI itu sebagai key point utama, poin kunci utama. Ya, jadi bagaimana cara kita menggali COI ya? Di dalam NC itu ada yang namanya edukasi untuk kunci keberhasilan program. Nah, ini yang harus kita lakukan berulang-ulang terus saat mereka program di dalam NC, teman-teman. 4+1 kunci keberhasilan program. Yang pertama adalah kita harus menyampaikan kepada customer ya, ini berulang-ulang. Jangan hanya sekali 2 kali, tapi harus berulang-ulang. Kita harus selalu ngomong bahwa kepada customer kita untuk bisa berhasil itu ada yang pertama itu adalah harus punya edukasi. Jadi mereka itu akan edukasi terus. Mbaknya jangan pernah lepas dari edukasi, harus ada edukasi terus. Nah, terus yang berikutnya adalah harus ada seorang pembimbing, harus ada coachnya, harus ada pembimbingnya. Itu yang membuat mereka tidak lepas dari kita, yang membuat mereka itu tidak beli sendiri ke marketplace yang ilegal, teman-teman. Lalu yang ketiga, itu adalah kita sampaikan kepada mereka bahwa mereka itu butuh nutrisi yang tepat, butuh nutrisi, butuh asupan nutrisi. Itulah kenapa kita menggunakan produk Herbalife, teman-teman, ya. Terus yang berikutnya, mereka itu Anda harus sampaikan kepada customer bahwa mereka itu harus jujur. Mereka itu harus terbuka dengan kita. Kita harus diterima saat kita berkunjung ke rumahnya ya, dan seterusnya. Terus yang kelima, mereka itu harus punya komunitas. Nah, disinilah kita mengatakan kepada mereka bahwa komunitas yang baik itu adalah komunitas yang sudah kita kenal. Maka ajaklah saudaramu, ajaklah teman-teman kantormu, ajaklah semuanya supaya mereka itu ya punya komunitas. Nah, dengan kita memberikan 4+1 kunci keberhasilan program yang kita katakan berulang-ulang kepada mereka setiap hari saat mereka program, ya, maka dengan sendirinya mereka itu akan bisa mengajak COI-nya, ya, akan mengajak COI-nya. Nah, cara lain untuk bisa menggali COI adalah kita bisa melakukan kunjungan berkala ke customer, baik secara real maupun virtual. Jadi saat ada orang program, maka kewajiban kita sebagai pemilik NC, kita harus melakukan kunjungan. Kalau dulu kita bisa datang ke rumah mereka, dan sekarang pun sebenarnya bisa ya dengan protokol kesehatan mungkin. Tetapi sebenarnya kita juga bisa melakukan dengan yang namanya kunjungan virtual. Setiap pagi, setiap hari, atau setiap kapanpun ya yang Anda tentukan waktunya sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda bisa melakukan dengan cara yaitu virtual, Zoom atau video call.
Kalau saya itu melakukan dengan cara itu, ya video call atau Zoom gitu ya. Dan kita juga melakukan misalnya, coba lihat dong meja makanmu, coba lihat isi kulkasmu dan seterusnya. Karena itu sebagai salah satu syarat program yang keempat, yaitu jujur yang bisa mereka terbuka. Karena mereka niat untuk program, ya. Nah, berikutnya adalah apa? Kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan yang namanya adalah hadiah. Ketika mereka mengikuti edukasi, kita berikan poin. Ya, mirip-mirip loyalty program lah. Anda bisa menggunakan loyalty program di dalam NC kita. Beli produk dapat poin. Beli ini mengikuti edukasi dapat poin. Atau mengajak COI kasih poin. Nah, poin-poin itu nanti bisa ditukar dengan hadiah. Hadiahnya apa? Terserah kita, ya. Terus kita juga harus membuat komunitas kita itu fun, membuat yang menyenangkan. Jadi NC itu bukan kayak sebagai tempat edukasi yang formal, ya, tetapi kita menyenangkan karena kita itu tidak ada ikatan yang mewajibkan mereka harus nurut kita, itu tidak. Satu-satunya hal yang membuat mereka itu betah dengan kita saat kita itu bagi mereka kita itu fun, menyenangkan, ya. Nah, dan tekankan di dalam customer bahwa ketika dia program itu dia itu harus bisa punya komunitas untuk dia ajak supaya dia program. Supaya apa? Supaya bareng-bareng mengatur pola makan, bareng-bareng mengatur pola hidup, mengatur tentang asupan kayak makanan-makanan yang sehat. Anda bisa membayangkan ketika ada orang yang program sendirian di dalam sebuah lingkungan dan lingkungannya itu tidak sedang berprogram gitu ya, maka orang itu biasanya akan digoda-godain, akan dibully, akan diapa gitu ya. Mereka biasanya ngomong, alah hidup sekali kok makannya diirit-irit dan seterusnya. Tetapi ketika ada 2 atau 3 orang di antara lingkungan mereka yang ketika ada 2 orang atau 3 orang di dalam lingkungan mereka yang mengikuti pola hidup yang sehat gitu ya, maka mereka itu akan apa? Mereka itu akan lebih besar kemungkinannya untuk berhasil. Sehingga COI itu dari awal itu sudah digali, teman-teman. Jangan lagi menggunakan kata-kata nunggu supaya kamu berhasil, silahkan ajak teman. Bukan. Sejak hari pertama dia program, maka galilah COI-nya, ya. Dengan cara apa? Kasih hadiah, dengan cara apapun, ya. Terus berikan juga bahwa COI itu adalah sebuah sarana untuk memotivasi mereka supaya mereka itu bisa berhasil programnya. Sehingga kunci dari NCA Hybrid itu adalah menggali COI adalah di awal program, teman-teman. Kemudian lalu mememberkan. Setelah mereka punya COI, ya, maka mereka itu kita tawarkan untuk jadi member. Supaya apa? Supaya mereka itu mempunyai konsumsi gratis. Supaya mereka bisa mempunyai kesempatan untuk konsumsi produk dengan lebih murah. Dan kita bisa gunakan gunakan tools lah. Mungkin ada beberapa yang menggunakan booster. Booster itu kayak misalnya di rangkaian programnya itu itu ada kebutuhan beberapa produk sekaligus. Nah, supaya lebih murah maka mendapatkannya dengan harga yang diskon. Nah, untuk mendapatkan diskon tentunya dengan member. Atau misalnya mereka sudah punya COI banyak. Kita bisa mengatakan kepada mereka, kamu COI-nya daripada mereka beli produk ke saya, mending beli produk ke tempatmu. Terus bagaimana caranya? Ya kamu jadi member. Ketika kamu member, kamu akan mendapatkan harga yang lebih murah, ada diskon 25, bahkan sampai 35, atau bahkan nanti sampai 50. Nah, ketika mereka membeli produk, mereka akan memberikan keuntungan atau split komisi kepadamu. Sehingga mereka itu tidak beli lagi ke tempat saya dan kamu akan mendapatkan profit. Nah, profit itu bisa digunakan untuk beli untuk konsumsi
gunamu sendiri. Nah, jadi sebenarnya member itu adalah kebutuhan si customer, teman-teman, ya. Paham ya? Nah, sehingga secara ringkasnya adalah program lalu menjadi gali COI, lalu mereka member. Nah, di dalam ini teman-teman, ketika saya bicara tentang member, itu saya membedakan dua jenis member, teman-teman, ya. Yang pertama adalah member yang berwarna pink. Member berwarna pink itu adalah member yang hanya konsumsi saja. Nah, yang berikutnya itu adalah member yang berwarna hijau. Itu adalah label yang saya berikan. Member hijau itu adalah member yang mau untuk bisnisnya, gitu. Nah, saya memberikan sebuah aturan, ya. Untuk menjadi member yang ikut bisnisnya, maka wajib training, wajib untuk datang ke sistem, wajib untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik virtual, ya, maupun offline kalau ada. Nah, tetapi ketika mereka itu nanti punya COI, maka COI-nya itu nanti ketika COI-nya member itu akan ada di bawah mereka. Nah, ya. Nah, tetapi untuk si member pink atau member yang tidak berbisnis, member hanya konsumsi, mereka hanya member saja. Jadi mereka itu nanti mungkin bisa mengajak COI-nya, bisa mengajak apanya, ya, mengajak saudaranya dan sebagainya. Tetapi ketika mereka ngajak COI-nya, mereka itu COI-nya ketika mau member si COI-nya itu nanti akan kita taruh di bawah mereka kalau mereka mau bisnis. Sehingga kita ngomong, ketika kamu nanti punya saudara yang akan jadi member dan kamu tidak ikut berbisnis, maka suatu saat mungkin membermu itu akan akan loncat ke tempat saya. Kenapa? Karena setelah kamu jadi member dan kamu punya member di bawahnya, itu ketika mereka nanti itu suatu saat mungkin menjalankan bisnis dan jadi supervisor, dan kamu punya kewajiban untuk mempertahankan mereka rekual dan sebagainya. Tetapi kalau tidak, maka sayang gitu. Nah, saya berikan pengertian seperti itu. Tetapi ketika mereka tetap mengatakan bahwa saya hanya konsumsi saja, maka saya tegaskan kepada Anda teman-teman, ya. Yang saya lakukan adalah saya tidak akan meloloskan mereka untuk jadi supervisor ketika mereka hanya member yang pink atau member yang konsumsi saja. Kenapa? Karena ketika mereka itu nanti sampai lolos menjadi supervisor, itu akan akan berpengaruh kepada retensi kita sebagai seorang supervisor. Jadi sebenarnya teman-teman, di dalam kememberan itu Anda harus bisa membuat mereka itu jadi member yang berbisnis atau member hijau. Tetapi toh kalaupun misalnya mereka tidak mau, maka arahkan mereka itu adalah untuk disampaikan kepada mereka bahwa member yang tidak berbisnis itu nanti berpotensi akan kehilangan downline. Gitu intinya. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa member itu adalah akibat dari banyaknya COI. Jadi jangan dulu mememberkan kalau mereka belum punya COI, teman-teman. Itu adalah prinsip dasar kita, ya. Prinsip dasarnya adalah jangan dulu mememberkan kalau dia belum punya COI. Bagaimana supaya dia dapat COI? Maka di awal dia program, kita harus menggali COI dengan cara apa? Dengan cara memberikan pengertian tentang 4+1 kunci keberhasilan program itu tadi, ya. Sehingga kalau belum ada COI maka jangan jadi member. Terus yang berikutnya adalah mengajari, ketika mereka sudah member, maka mereka ajari mengundang. Bagaimana step-stepnya? Step-stepnya adalah ini teman-teman. Mengajari mengundang. Mengajari mengundang adalah dengan menggunakan skrip itu tadi. Sarapan sehat, ya, gula, air, tenaga, triliunan sel, ya. Jadi kita sampaikan kepada customer kita, gitu ya, untuk melakukan edukasi. Customer kita lakukan untuk ikuti edukasi. Nah,
di dalam edukasi itu adalah kita tetap lakukan setiap saat 4 konsep sarapan sehat. Nah, terus selanjutnya mereka harus bisa ngomong juga 4 konsep sarapan sehat kepada siapa? Kepada keluarganya, ya, kepada keluarganya, yaitu kepada saudara-saudaranya, kepada semuanya yang ada di lingkungan mereka. Sehingga ketika mereka itu nanti sudah ngomong, lalu mereka itu mengajak orang itu ke NC kita atau memperkenalkan kita atau mengajak atau mengikuti Zoom saat kita memberikan edukasi gitu. Nah, sehingga si customer tadi itu akan punya beberapa orang ya, akan punya beberapa orang yang orang itu akhirnya jadi COI, yang orang itu akhirnya itu akan program. Gitu teman-teman ya. Jadi alurnya itu adalah seperti di layar gitu. Jadi manusia yang berbaju kuning ini, gambarannya adalah orang yang berbaju kuning ini, dia itu punya masalah di berat badan ya. Terus customer kita yang sini saya gambarkan adalah mbak-mbak yang berjilbab pakai hijau, itu dia itu hafal dengan skrip sarapan sehat. Maka orang yang tadi yang baju kuning itu masuk ke dalam NC ya, program di dalam NC hybrid ini ya, entah programnya memakai virtual, entah online, entah apapun, apa yang nyaman bagi kita. Nah, maka orang itu tadi kita lakukan lagi adalah skrip menggali COI, skrip menggali COI. Terus lalu dia akan mempunyai basis customer, ya, akan mempunyai basis customer yang dimana nanti akhirnya dia akan jadi member, lalu dia itu akan jadi ambasador yang mungkin akan membuka NC, ya. Nah, intinya adalah customer kita yang tadinya member hijau, kita harus ajari mengundang, ya. Bagaimana mengajari mengundang? Ini salah satu contohnya saja. Bagaimana kita membuat mereka itu bisa mendapatkan customer, ya kita belikan edukasi sehingga mereka nanti akhirnya akan mendapatkan customer, ya. Nah, jadi itu merupakan sebuah rangkaian, dimulai dari itu tadi 5 rangkaian itu. Yang pertama itu adalah mengundang, memprogram, menggali COI, mememberkan, dan mengajari mengundang. Itu adalah rangkaian NC hybrid kita itu teman-teman. Yes, nah itu mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan di Nutrition Club Academy pada pagi hari ini ya. Mungkin suatu saat kita akan bertemu lagi untuk membahas hal-hal yang kita lakukan berikutnya ya. Nah teman-teman, sebelum saya tutup, saya ingin menggarisbawahi kepada Anda semuanya yang ada di sini bahwa ada 3 tahapan kehidupan manusia, teman-teman. Yang pertama itu adalah belajar, yang kedua adalah menghasilkan, yang ketiga adalah menikmati. Nah, mungkin yang namanya belajar mungkin awal Anda melakukan dan belum menghasilkan apapun, maka sebenarnya kita itu masih berada di fase belajar. Belajar itu adalah mencari referensi, membuat pondasi ilmu pengetahuan yang mana mungkin belum menghasilkan. Kita melakukan mengundang, kita melakukan menggali COI, kita sudah melakukan apa yang menjadi kuasa diri kita, tetapi kok belum ada hasil apapun, no problem ya, karena kita masih pada tahap belajar. Sabar saja. Pada akhirnya nanti pasti apa yang kita lakukan itu pasti ya, itu pasti akan kita dapatkan. Banyak kok teman-teman ya kejadian-kejadian yang saya pelajari, yang saya menjadi sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Kita di dalam Nutrition Club itu sering mendapatkan customer yang kita undang itu 3 atau 4 tahun yang lalu, atau bahkan 5 tahun yang lalu baru mereka itu datang. Mungkin saat saya mengundang dulu, itu saya masih dalam fase belajar. Ketika saya masih dalam fase belajar, saya melakukan itu. Memang waktu itu belum menghasilkan. Karena apa? Karena memang belum masanya, belum saatnya. Jadi sabar saja. Anda harus tidak terburu-buru, sabar. Karena nanti
ketika tiba masanya pasti Anda akan masuk ke fase menghasilkan, ya. Itu luar biasa. Orang-orang yang kita undang 5-6 tahun yang lalu itu akan datang kepada kita. Nah, teman-teman, mungkin juga kita sekarang sudah masuk kepada fase menghasilkan. Kita sudah punya penghasilan sekian, maka yang harus kita lakukan adalah tetap bekerja, teman-teman. Karena hasil yang kita dapatkan sekarang itu adalah pekerjaan kemarin. Hasil yang kita dapatkan, kerjaan yang kita lakukan sekarang akan mendapatkan penghasilan besok dan seterusnya. Karena kita masuk kepada fase menghasilkan. Jangan terburu-buru masuk kepada fase menikmati. Belum saatnya kita belum saatnya kita menikmati. Maksudnya menikmati itu adalah berhenti bekerja dan oke lah, saya sudah cukup sampai di sini. Saya sudah puas dengan hasil saya, ya. Ya, kalau Anda pikir sudah puas itu ya memang relatif. Artinya manusia itu berbeda-beda tingkat amount atau jumlah atau ukuran dari sebuah kesuksesan itu berbeda-beda. Tetapi ketika kita itu masih mengeluhkan tentang penghasilan yang kurang, kita masih mengeluhkan tentang sesuatu yang belum kita dapatkan, maka jangan dulu masuk kepada fase menikmati, ya. Nah, itu teman-teman, sabar. Karena pada akhirnya nanti kita akan masuk kepada fase menikmati. Bahkan saya menjadi seorang presiden tim pun belum masuk ke fase menikmati, teman-teman, ya. Kapan sampean akan menikmati hidup, Mas? Misalnya ada orang tanya saya, ya belum saatnya. Saya masih fase menghasilkan sekarang. Oke, teman-teman, ya. Nah, jadi sabar saja, karena semua orang yang sign up di Herbalife itu pasti akan menjadi presiden tim, teman-teman. Jadi sabar saja. Semua orang yang sign up di Herbalife itu pasti akan menjadi presiden tim. Hanya soal waktu. Maka yang kita lakukan adalah bekerja, belajar, fokus, dan biasanya kita itu akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, biasanya itulah kenapa ada yel-yel, ya. Fokus, kerja, go presiden tim. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena suatu saat pasti akan presiden tim. Saya 9 tahun untuk jadi presiden. Setelah 9 tahun saya bisa menempelkan nama saya Hadi Sancoyo gitu, ya, di dinding Wall of Fame seperti itu, teman-teman, ya. Jadi sabar saja semuanya, ya. Anda nanti pasti semuanya akan menjadi presiden tim. Yang penting kita melakukan, belajar dan fokus, ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.